Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amala wa la yaruddu man sa'ala wa la yaqta'u man wasala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakiruna al-akhyar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin makhtalafa al-lailu wan nahar, wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala al-mujahidin wal ansar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa zumratal mu'minina wal mu'minat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin hadirat sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada hari ini 10 Dzulhijjah Allah masih memberikan kesempatan yang baik, kesehatan yang baik kepada kita semua. Tentu kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kita berharap, kita mohon dan kita bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan sholat Idul Adha pada hari ini menjadi sholat Idul Adha terbaik dari sekian sholat Idul Adha yang telah kita tunaikan di setiap tahunnya. Menjadi sholat Idul Adha terbaik yang setiap gerakan sholatnya, doanya, khutbahnya insyaallah akan meninggikan derajat kita nanti di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah, karena dengan janji beliau, awalan nas bi yaumil qiyamati aktsaruhum alaihi salatan, yang paling berhak duduk bersamaku, yang paling berhak bertegur sapa denganku adalah umatku yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Maka dengan kita selalu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita tidak hanya mendapatkan syafaat, tapi kita di surga sering dan selalu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, sidang salat Idul Adha yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara hikmah Idul Kurban, Idul Adha, tidak hanya sekedar menampilkan penyembelihan hewan kurban saja, tapi di balik ritual yang terkadang berapa banyak orang berpikir bahwa Idul Adha sekedar kita mengeluarkan harta kita untuk berkurban, menyembelih kambing, menyembelih sapi, tapi ternyata di antara hikmah yang tersimpan di balik hikmah itu ada hikmah-hikmah yang istimewa yang sudah diabadikan ribuan tahun, 14 abad yang lalu Allah sudah abadikan dalam Al-Quran, yaitu salah satu hikmah terbesar, hikmah istimewa kembali kepada perjalanan spiritual kehidupan kakek buyut Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. 30 generasi
Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Nawar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Izar bin Mawar bin Ma'ad bin Adlan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Kalib bin Ya'rub bin Yasyub bin Nabib bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. 30 generasi sebelum kelahiran Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kisahnya masih diabadikan sampai pada masa digital hari ini. Tentu kita tidak hanya melewati Idul Kurban ini hanya sekedar ritual penyembelihan kurban saja, penyembelihan hewan yang sudah kita keluarkan dari harta halal kita, tapi kita mesti flashback, throwback kembali kepada perjalanan spiritual Nabi Ibrahim. Apa yang kita ambil? Tentu di surat An-Nisa di ujung ayat Allah sudah sampaikan, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah yang sudah menyampaikan, Allah yang menjadikan Nabi Ibrahim khalil, kekasih Allah, hamba terdekat Allah. Bahkan di semua ilmu pengetahuan dikatakan bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya. Allah berikan predikat khalil, lalu manusia sudah memberikan predikat kepada Nabi Ibrahim Abul Anbiya, karena dari kelahiran istrinya Siti Sarah lahirlah Ishak, Yakub, Yusuf, lalu di atasnya ada Hana, ada Maryam, di bawahnya ada Sulaiman, ada Daud, di sampingnya ada Zakaria, sampai ke Nabi Isa. Dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita sebagai umat Islam selalu menyebutnya, menyematkan dalam salawat 5 kali sehari kita sebutkan Nabi Ibrahim dengan keluarganya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Berapa predikat yang Allah sematkan kepada Ibrahim? Itu pertanyaan besarnya, bagaimana caranya Nabi Ibrahim bisa mendapatkan predikat Khalilullah, Abul Anbiya, dan bahkan sebagai umat Nabi Muhammad selalu menyebutnya 5 kali sehari. Lalu bagaimana, pertanyaan besar, apakah ini semudah dengan membalik tangan? Tidak. Tentu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bisa juga memiliki predikat sebagai Nabi Ibrahim. Meskipun kita bukan sebagai keturunan Nabi, tidak memiliki tetangga Nabi, bukan saudara Nabi, bukan teman Nabi, bahkan seperti Nabi Muhammad tidak pernah kita berjumpa. Tapi ada hikmah yang perlu kita ambil. Salah satunya adalah yang pertama, hikmah kedekatan Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah, bahkan menemukan Allah bukan seperti dengan Nabi yang lain, bukan seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung dipilih oleh Allah, diutus malaikat Jibril untuk mendekati dan memilih Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tapi tidak dengan kondisi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengenal Allah dengan cara ilmunya. Pertama, ketika dia mencari Tuhannya, mencari Allah, bukan langsung mendapatkan wahyu. Karena di sekelilingnya, bahkan bapaknya Azar, pembuat produksi daripada berhala. Maka Ibrahim berkata dalam hatinya, tak mungkin aku bisa punya Tuhan seperti berhala, seperti patung. Maka Nabi Ibrahim di tengah malam dia datang sendirian untuk mencari Tuhannya. Disebutkan, diabadikan dalam Al-Quran surat Al-An'am dari ayat 76 sampai 79. Apa kata Allah? Falamma janna alaihi ra'a kawkaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika Nabi Ibrahim di malam keluar dari rumahnya, Nabi Ibrahim ra'a kawkaba, dia melihat bintang, lalu menyangka Nabi Ibrahim karena bintang tinggi, bintang indah sinarnya, hadza rabbi, ini Tuhan saya. Tapi ditunggu berapa saat kemudian bintang redup. Maka Nabi Ibrahim falamma afalah, ketika bintang itu sudah redup, Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, aku tidak suka dengan yang redup. Tak mungkin ini Tuhanku, mana mungkin Tuhan bisa redup, mana mungkin Tuhan itu tenggelam. Lalu ditunggu kemudian datanglah bulan lebih besar, lebih indah cahayanya. Falamma ra'al qamara bazigha qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi
laminal qaumidz zalimin. Apa kata Nabi Ibrahim ketika melihat ra'al qamar, melihat bulan, hadza rabbi, oh ini ternyata Tuhan saya, ini lebih besar daripada kaukib, ini lebih besar daripada bintang, sinarnya lebih indah, ini tentu Tuhan kami, Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tapi ternyata bulan juga redup. Nabi Ibrahim berdoa, la illam yahdini rabbi lakunanna minal qaumidz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan, kalaulah ini bukan Tuhan saya, maka jangan sampai aku jadikan sebagai hamba yang sesat Tuhanku. Lalu kemudian Nabi Ibrahim tunggu sampai keesokan harinya, bertemulah dengan matahari. Falamma rasyamsa bazigatan qala hadza rabbi hadza akbar. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Kata Nabi Ibrahim ketika melihat matahari, matahari lebih besar bentuknya, sinarnya lebih menyengat, sinarnya lebih membakar. Hadza rabbi, bahkan Nabi Ibrahim mengatakan hadza akbar, ini yang paling besar, mungkin ini Tuhanku. Bintang tak mungkin karena kecil, bulan juga kecil, tapi ini seharian penuh, tapi ternyata matahari juga terbenam. Maka Nabi Ibrahim berkata, tak mungkin Tuhan terbenam, Tuhanku mesti yang al-awwal, Tuhanku mesti yang al-akhir, Tuhanku mesti al-muhyi, Tuhanku mesti al-mumit, Tuhanku adalah yang paling awal, Tuhanku yang paling akhir, Tuhanku yang menghidupkan dan yang mematikan. Jadi tak mungkin meskipun ini cahayanya sudah menyengat, membakar dunia, membakar bumi, tapi tak mungkin ini Tuhanku karena dia juga terbenam. Maka Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Hari ini aku sudah yakin, wahai kaumku, wahai keluargaku, wahai bapakku Azar dan semua kerabat-kerabatku, tentu Tuhan bukan yang nampak di depan mata. Tuhanku adalah yang menciptakan bintang, Tuhanku yang menciptakan bulan, Tuhanku yang telah mengitari, dan Tuhanku yang telah memutarkan matahari dan yang meredupkan cahaya mataharinya. Maka ketika Nabi Ibrahim dengan cara ilmiahnya, dia yakin bahwa Tuhan itu bukan yang tampak di mata, tapi Tuhan adalah adalah zat yang telah menjalankan semua planet. Maka ketika itu Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh wa ana awwalul muslimin. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya hanya ini Tuhanku, wajahku, aku menghadap, wajhiya lilladzi, terhadap wajahmu, alladzi fatara samawat, yang telah menciptakan langit dan bumi, dan engkau adalah Tuhanku. Lalu ketika Nabi Ibrahim sudah yakin dengan esensi bertauhidnya, Nabi Ibrahim yakin dengan esensi beribadahnya, yakin dengan Allah, Allah lah yang menciptakan semua langit dan bumi. Maka Nabi Ibrahim berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, matiku dan hidupku hanyalah milik Engkau ya Allah, lillahi rabbil alamin, yang telah merajai, yang telah mengurus seluruh alam. Apa yang kita ambil dari hikmah Nabi Ibrahim? Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT, yang kita bisa ambil petik bahwa kata ulama tafsir mengatakan, ketika kita melihat dan membaca bertadabbur surat Al-An'am dari 76 sampai 79, bagaimana Nabi Ibrahim bisa menemukan Tuhannya dengan cara ilmu. Kita yang sudah lama hidup di dunia ini, berapa tahun, kalau kita mengaku seorang Islam, tapi kalau kita tidak dekat dengan Allah, bukan dengan cara berilmunya, maka kita harus lihat introspeksi. Berapa tahun kita hidup, berapa tahun kita sujud, berapa tahun kita sholat, tapi kita tidak tahu ilmu sholat, kita tidak tahu apa yang kita baca. Berapa banyak orang yang sudah mengatakan dalam sholatnya, yang sudah berdoa kepada Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, tapi masih banyak yang tidak paham dengan artinya. Lalu bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau dalam sholat saja kita tidak tahu apa yang kita baca, apa yang kita juga sampaikan kepada Allah? Maka berapa banyak orang yang sudah mengaku Islam, tapi hari ini dia tidak bisa dekat dengan Allah, tidak bisa dekat dengan Allah, tidak bisa khusyuk dalam sholatnya karena ilmunya masih minim dengan agama. Ini masih ada kesempatan diberikan kehidupan oleh Allah. Bukankah berapa banyak orang ketika ditawari oleh perusahaannya, kalau engkau bisa melaksanakan seminar pelatihan 7 hari di Jakarta, maka gajimu akan naik.
berapapun biaya yang dikeluarkan, mereka berlomba-lomba untuk datang ke Jakarta agar gajinya naik. Tapi ternyata mereka lupa, mereka hilaf, mereka mungkin tidak sengaja atau sengaja. Kenapa yang sholat setiap kali 5 kali sehari kita sudah laksanakan, kita tunaikan tidak tahu. Berapa banyak orang tidak tahu dan tidak mengerti apa artinya at-tahiyyatul mubarakatus shalawat. Berapa banyak orang yang tidak paham dengan apa yang dibaca. Maka Rasulullah SAW sudah disampaikan, sudah diingatkan oleh Allah di surat Al-Ankabut ayat 45. Apa kata Allah? Wa aqimis shalat watlu ma uhiya minal kitab wa aqimis shalat. Muhammad, sebelum kau laksanakan salat, maka baca Al-Qur'an, fahami Al-Qur'an. Sebagaimana Abu Bakar ketika salat Allahu Akbar sudah menangis karena Abu Bakar sudah memaknai dan sudah mentadabbur apa artinya Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Karena Abu Bakar sudah menyangka sebelum aku sholat, sebelum aku angkat tanganku mengucapkan Allahu Akbar, berapa banyak hatiku ini merasa lebih besar daripada tetangga. Berapa banyak hatiku ini merasa lebih baik daripada orang. Berapa banyak hatiku ini mengatakan bahwa aku lebih pintar. Dan berapa banyak mungkin kita aplikasikan seorang direktur merasa lebih besar, merasa lebih mapan daripada karyawannya. Berapa banyak seorang tetangga yang mungkin lebih kaya, yang merasa bangga dengan kekayaannya. Berapa orang yang mungkin dikasih ilmu oleh Allah, merasa lebih pintar. Berapa banyak orang yang sudah sujud, ikut pengajian, sholat tahajud, puasa sunnah, umroh berkali-kali, dalam hatinya masih terbersit. Berapa banyak mereka itu merasakan, akulah yang paling baik karena aku sudah umroh 10 kali. Akulah yang paling baik karena aku adalah seorang haji. Akulah yang paling bersih di hadapan Allah karena aku sering ikut pengajian. Maka ketika kita bertakbir, laksana seperti Abu Bakar, Allahu Akbar. Ternyata yang besar adalah Allah. Ternyata yang maha besar adalah Allah. Kita kecil di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sayyidina Ali. Jangankan untuk melaksanakan sholat, ketika dia mendengar adzan asyhadu an la ilaha illallah, menangis Sayyidina Ali. Merasakan berapa banyak aku bergantung kepada manusia, berharap dari bos untuk bisa dinaikkan gajinya, berharap dari tetangga uluran tangannya. Allahnya hilang, mereka tidak yakin bahwa yang menolong adalah Allah. Intan surullah yang surukum. Jadi berapa banyak orang hari ini mungkin merasakan lebih besar daripada orang lain, maka maknai ketika kita sudah bertakbir kepada Allah, Allah lah yang paling besar. Maka kita ambil, kalau hari ini mungkin kita bisa mengaku seorang muslim, hari ini kita mengaku seorang yang beriman, tapi kita tidak dekat dengan Allah. Bagaimana kita bisa mau masuk surga bersama Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim adalah seorang nabi, Abul Anbiya, diberikan predikat oleh Allah, Khalilullah, hamba terdekat. Lalu kita siapa? Amalnya masih berantakan, hisabnya masih digenggang. Jadi kita tidak belum tentu masuk surga. Lalu apakah yang kita bisa jadikan modal untuk bisa menghadap kepada Allah SWT? Lalu yang kedua, hikmah daripada kehidupan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ketika Nabi Ibrahim sudah memantapkan dirinya beresensi, bertauhid kepada Allah, sudah dekat dengan Allah, lalu kemudian datanglah ujian. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau dulunya kita sering nongkrong, ngopi di warung kopi, lalu kemudian tiba-tiba kita sudah berhijrah, kita sudah memilih lebih dekat dengan Allah, dia pilih untuk duduk di masjid itikaf yang dulunya duduk di warung kopi, lalu kemudian pasti ada cibiran, ada bulian dari kawannya, dari teman kopinya. Sekarang dia sudah tidak mau berkumpul lagi, dia sudah soleh, dia sudah hijrah. Begitu sakit mungkin kita menerima bulian dan cacian. Begitu juga ibu-ibu, dulunya mungkin tak ikut pengajian, sekarang sudah ikut pengajian, bahkan sama teman-temannya mungkin karena dia sudah tidak ikut arisan, misalkan tidak ikut nongkrong lagi karena sibuk dengan ikut pengajian, dia sekarang sudah soleh, tak bisa diganggu. Dia sekarang sudah dekat dengan Allah, mentang-mentang dia dekat dengan Allah sudah tak mau mengumpul. Begitu banyak cibiran. Sama dengan Nabi Ibrahim, ketika dia sudah mantap pertuhankan Allah, dia sudah dekat dengan Allah,
tidak hanya dari kampungnya Nabi Ibrahim diusir dari kampungnya, tapi ternyata dari bapaknya sendiri Azar yang telah membuat berhala. Diusir Nabi Ibrahim dari kampungnya, dari ayahnya juga. Di kemudian hari Nabi Ibrahim sudah tidak diakui sebagai anak. Bahkan dari sang penguasa, Nabi Ibrahim bukan hanya sekedar dicaci, tapi disiksa karena dianggap sudah memporak-porandakan berhala. Dia dibakar. Begitu juga kita. Berapa banyak orang kalau sudah hijrah bertubi-tubi datang ujian kepada kita. Berapa banyak orang yang sudah mengaku, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah haji, saya sudah iktikaf setiap hari di masjid, saya sudah puasa sunnah, tapi kenapa kehidupanku penuh dengan penderitaan? Hidupku masih susah. Apakah ada Allah ini memarahiku? Memang seperti itu. Orang kalau sudah ketika mereka meninggikan ketakwaannya kepada Allah, semakin tinggi imannya, semakin tinggi ketakwaannya, maka semakin tinggi ujiannya. Bukankah Allah sudah menyampaikan, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Kata Allah, apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menduga ketika dia sudah mengatakan ayyaqulu amanna, saya sudah beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji? Kita sudah melihat Rasulullah SAW sudah menyampaikan, maka jangan cemas ketika ada orang yang sudah tingkatan ibadahnya lebih dekat dengan Allah, ujian pasti datang. Dan mungkin mereka berpikir, kenapa peminum khamar, kenapa pezina, kenapa pembohong, kenapa koruptor, kenapa penipu, kenapa orang yang sering berdusta hidupnya tenang, perutnya kenyang? Bukankah itu adalah sesungguhnya azab dari Allah? Azab yang lebih pedih daripada orang sakit, azab yang lebih pedih dari musibah Covid. Orang yang sudah dilaknat oleh Allah dibalut dengan nikmat, memang dia jauh dari Allah. Maka jangan kita mengira dan jangan kita kaget, terkejut ketika ada orang pendosa justru dia semakin kaya, karena sebenarnya itu adalah azab dari Allah dibalut dengan nikmat, istidraj namanya. Bukankah Rasulullah SAW menyampaikan, innallaha la yumli bidzalimi hatta idza a'adahu lam yuftilhu. Orang banyak yang sudah zalim dilaknat oleh Allah, diulur nikmatnya, hatta idza akhadahu lam yuftilhu. Mereka sudah diazab oleh Allah, tidak sedikit pun diberikan kesempatan untuk masuk surganya Allah. Kenapa? Karena kenikmatan sudah diberikan di dunia oleh Allah. Mereka habiskan nikmat, tapi ternyata nikmat mereka, kekayaan adalah laknat dari Allah. Tapi ada orang yang menderita, yang kesakitan, yang kesusahan, tapi ternyata dia dekat dengan Allah, karena itu adalah ujian. Rasulullah sudah menyampaikan, hatta tamsi alal ardi makanan khabi'ah. Memang mereka menderita, memang mereka susah, karena dia dekat dengan Allah, diuji oleh Allah, sampai mereka berjalan di atas muka bumi ini tidak ada dosa sedikit pun. Walaupun setetes embun, walaupun seujung kuku, walaupun seujung rambut, walaupun sebesar tapak kaki semut hitam, di atas batu yang kelam, di malam yang gelap gulita, dosa-dosanya sudah dihapuskan oleh Allah. Maka kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tidak seberapa dibanding dengan cobaan yang dimiliki, yang diterima oleh Nabi Ibrahim sampai dibakar. Mungkin kita hanya dicibir, mungkin kita hanya dibicarakan yang jelek-jelek, tidak sampai kita dibakar oleh sang penguasa, tidak dibakar oleh tetangga, tidak dilempar batu sebagaimana Nabi Muhammad SAW masuk ke Taif berdarah-darah Nabi Muhammad untuk memperjuangkan Islam. Kalaulah kita hari ini sudah semakin dekat dengan Allah, tapi ujian terus datang, mungkin Allah sedang menguji, karena nanti pada saatnya semua dosa kita hapuskan, kenikmatan yang kita minta kepada Allah akan diberikan di surga. Lalu ujian ini terus datang sampai pada akhirnya lahirlah Nabi Ismail. Yang paling parah ujian Nabi Ibrahim, setelah lahir datanglah wahyu bahwa untuk membiarkan atau membawa Siti Hajar dan Nabi Ismail yang baru lahir ke padang yang tandus. Ini sudah diabadikan di surat Ibrahim ayat 37. Apa kata Allah? Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati min ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah,
hari ini aku sudah memenuhi perintahmu. Aku sudah tempatkan Hajar, aku sudah tempatkan Ismail di padang yang tandus, min ghairi dzar'in, bahkan tumbuhan pun tidak tumbuh di situ. Inda baitikal muharram, di dekat dengan Baitullah, dekat rumahmu, Baitul Muharram, Baitul Haram, Ka'bah. Jadi ketika Nabi Ismail lahir, diberikan perintah oleh Allah, disuruh ditempatkan di padang mahsyar, di padang pasir, di Mekah, di Baitullah. Ini kalau kita terjadi kepada kita, ada seorang istri yang melahirkan anak, lalu kemudian diperintah oleh agama, disuruh ditempatkan di tempat yang sepi di hutan. Mungkin seorang ibu itu tidak akan rela untuk tinggal di hutan. Tapi ternyata karena Siti Hajar bertawakal kepada Allah, diajarkan oleh Nabi Ibrahim dengan caranya berdekatan kepada Allah, diberikan kesolehannya. Nabi Ibrahim tidak hanya soleh sendirian, tapi selalu mendidik Siti Hajar, mendidik Ismail sampai besar. Itulah kenapa kita yang ambil hikmah bahwa ketika ada seorang ayah rajin ke masjid, ngajak ke orang, ngajak ke teman, tapi ternyata lupa dengan istrinya. Dia sibuk rajin masjid untuk sholat subuh, tapi tidak mau membangunkan istri dan anaknya. Berarti dia belum bisa memaknai keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim memberikan kesalehannya, tidak hanya saleh sendiri. Jadi makna apa yang kita bisa ambil? Kalau kita sebagai seorang ayah yang sudah dekat dengan Allah, jangan biarkan kita sendiri yang hanya dekat dengan Allah. Ajak istrinya, ajak anaknya. Berapa banyak mungkin ibu-ibu ngajak ke tetangganya, ayo ikut pengajian, tapi ternyata anaknya belum berjilbab, anaknya masih pacaran, keliling setiap malam minggu, tapi dia sibuk ngajak orang. Ternyata yang di dalam rumah pun tidak diajak untuk soleh. Bukankah Allah sudah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah nanti akan mempertanggungjawabkan kepada kalian, bukan tetangganya, bukan temannya, bukan saudaranya, tetapi anak istrimu yang akan kau pertanggungjawabkan di depan Allah. Maka kalau kita melihat keteladanan Nabi Ibrahim tidak soleh sendiri, tapi diajak, diberikan didikan yang baik, diberikan pendidikan agama yang baik kepada Siti Hajar, sehingga disebutkan oleh dalam tafsir, ulama tafsir mengatakan ketika Siti Hajar sudah diletakkan dengan Nabi Ismail di padang pasir, maka mereka berpisah. Nabi Ibrahim kembali ke Palestina untuk berdakwah. Mereka bertawakal menerima ketetapan Allah. Bahkan Siti Hajar bertanya, ahadza min amrillah, apakah ini adalah perintah dari Allah? Hadza min amrillah. Mungkin di kehidupan kita ada orang yang sudah diberikan perintah seperti ini oleh agama. Pasti si ibu pasti bertanya kepada ayah, ayah benar ini Tuhan yang telah memerintahkan? Begitu teganya Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk tinggal di hutan, untuk tinggal di padang pasir. Tapi karena ketawakalan kepada Allah, mereka dididik dengan baik. Akhirnya puncak daripada didikan Nabi Ibrahim kepada keluarganya ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka. Wahai anakku, tadi malam aku bermimpimu, anni adbahuka, aku menyembelihmu atas perintah Allah. Apa yang didengarkan oleh Ismail? Apakah Ismail mengira, wahai ayah, itu mimpi bunga tidur, nggak usah diikutin, nggak usah ditaatin? Tidak. Tapi ternyata Nabi Ismail karena sudah dididik baik dengan Nabi Ibrahim, jangankan badan, jangankan darah, nyawa pun boleh layang kalau itu adalah perintah Allah. Apa yang dijawab oleh Ismail, dan indah kata-katanya, ya abadi if'al ma tu'maru. Abadi, gabungan dari abi, gabungan dari buya, bahwa abi itu adalah yang sangat disayang, kalau buya yang sangat dihormati. Maka Ismail mengatakan dengan ayat ya abadi, abadi gabungan dari abi dan buya. Kalau ada anak yang mengatakan abi kepada orang tuanya, kepada bapaknya, itu maksudnya dengan rasa hormat. Kalau ada anak mengatakan buya dengan bahasa Arab kepada bapaknya, itu dengan rasa kasih sayang. Tapi ada panggilan sayang dari Nabi Ismail kepada bapaknya, ya abadi, wahai bapakku yang aku hormati, wahai ayahandaku yang aku sayangi, if'al ma tu'maru, lakukanlah kalau memang itu adalah perintah dari Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya engkau akan menemukanku sebagai orang-orang yang sabar. Nabi Ismail karena sudah dididik dengan baik, maka apapun perintah Allah, meskipun itu berupa penyembelihan kepada lehernya sendiri, mereka bertawakal menerima. Lalu apa yang kita bisa diambil dari ini? Puncak daripada kisah Nabi Ibrahim
dengan Ismail ini, bahwa seorang ayah, kepala keluarga, kalau seorang ayah beserta dengan ibu kompak mendidik ayahnya, mendidik anaknya dengan agama, dari kecil sudah dididik dengan Al-Quran, dari kecil sudah diberikan pelajaran-pelajaran agama dengan sholat, memperbaiki ngajinya, maka insya Allah di kebesar nanti anaknya itu tidak hanya sekedar menjadi tameng bagi ayahnya, menjadi tameng bagi ibunya, bahkan dia bisa membela setitik darah perjuangan untuk membela ayah dan ibunya. Dan sekarang kita bisa lihat berapa banyak anak yang sudah membangkang kepada orang tua. Maka jangan salahkan pesantrennya, jangan salahkan sekolahnya. Kalau ada anak yang mungkin dia tidak menurut sama orang tua, coba dicek bagaimana pendidikannya dari kecil, bagaimana makanannya haram atau halal yang sudah dimasukkan ke perut anak. Kenapa anak bisa membangkang? Ini banyak orang terjadi, malah justru orang tua memanjakan anak sehingga anak yang bisa merintah kepada ayahnya. Ayahnya beli mobil, ibunya beli mobil, justru ayah dan ibunya yang membersihkan agar anaknya senang. Ini kebalik, dunia sudah terbalik. Maka kalau kita ingin menjadi anak-anak yang soleh, jangan kita hanya berpangku kepada pesantrennya. Pesantren adalah salah satu pilihan terbaik. Pendidikan agama adalah pilihan terbaik nomor sekian. Tapi yang terpenting bagaimana pendidikan di rumah. Ajarkan anak untuk selalu mencintai Al-Quran. Maka insya Allah puncak daripada pendidikan anak sebagaimana Nabi Ismail. Nabi Ismail rela untuk disembelih, meskipun itu adalah sesuatu yang mungkin menyakitkan, tapi ini adalah perintah dari Allah karena ketawakalan dan kesalehan Nabi Ibrahim. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah SWT, puncak daripada kurban yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim ikhlas, Nabi Ismail ikhlas, diganti oleh Allah dengan hewan kurban dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar, dengan menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang besar. Jangankan kita yang sudah hidup, jangankan harta kita yang sudah dimiliki berbanyak-banyak, melimpah-limpah, tapi ternyata hewan kurban pun itu tidak ada apa-apanya sebenarnya dikorbankan kalau kita bandingkan dengan kedekatan kita dengan Allah. Maka siapapun di antara kita yang sudah diberikan rezeki banyak, diberikan rumah banyak, diberikan gaji banyak, inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sungguh aku sudah berikan nikmat yang banyak kepada kalian wahai manusia. Engkau sudah diberi hidup berpuluh-puluh tahun, engkau sudah diberikan nikmat, engkau sudah diberikan harta yang banyak. Apakah engkau tidak mau sholat? Fasolli li rabbika wanhar. Setelah engkau sholat, maka keluarkan harta yang engkau miliki itu, wanhar, dan berkorbanlah. Maka kita bisa petik keteladanan Ibrahim ini untuk bisa menjadikan kita kurban, korban dekat dengan Allah SWT. Kita berpikir sampai pada hari ini, berapa bulan lagi, berapa hari lagi, berapa tahun lagi kalau hari ini kita tidak bisa tingkatkan kedekatan dengan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzah 'anil syuraka'i wal amthal alladhi ja'alana ash-shahra shahra al-istiqlal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, shahadatun tuslihul qalba wal lisana min fasadil af'al. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi min ad-dhalal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bil ghudwi wal asal. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumin la bai'un fihi wa la khilal. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha wa khafu ma antum alaihi min at-ta'awud wa muridin wa raqibullah wa raji'u ila dinikum wa adi'u sunnata nabikum la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah ya'muru bi amrin bada bi nafsihi wa thanna bi malaikati kursi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa
ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن كل الصحابة رضي الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah yang Maha Kuasa, pada hari ini kami berkumpul di area pelataran Pertukuan Ciptapuri untuk melaksanakan perintah-Mu, salat Idul Adha, menyampaikan rasa syukur kepadamu ya Allah, menyatakan rasa bahagia yang kami miliki selama hidup kami ini. Maka kami memohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amal kami, ibadah kami, perbuatan baik kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang mungkin tidak sengaja ataupun sengaja. Berapa banyak kami sudah berlumuran dosa ya Allah. Kami bermaksiat kepadamu. Kami kadang menyepelekan bahwa hari ini kami bermaksiat. Kami mengira dengan istighfar sudah diampuni kepadamu ya Allah. Berapa banyak hati kami merasakan nanti kami akan bertaubat, nanti kami akan beristighfar kepadamu ya Allah. Tidak apa-apa hari ini kami bergunjing, tidak apa-apa hari ini kami menjelek-jelekkan tetangga kami, tidak apa-apa hari ini kami membenci saudara-saudara kami. Tapi ternyata di balik hati benci kami, berapa banyak yang sudah kami yakinkan bahwa dengan istighfar akan diterima taubatmu ya Allah. Ampuni segala kehilapan kami ya Allah, ampuni segala kelancangan kami ya Allah, karena kami sudah mengira Engkau selalu mengampuni dengan hanya beristighfar. Tapi ternyata harus kita bisa memaknai taubat ini dengan taubat dan nasuha. Ampuni dosa-dosa ibu bapa kami ya Allah yang sudah merawat kami. Ampuni dosa-dosa ibu kami ya Allah. Mungkin ibu kami tidak berdosa, tapi dengan diampunkan ibu kami ya Allah, berarti Engkau sudah mengampuni kami. Karena ridho orang tua ada di ridho kami. Maka berikanlah kesejahteraan, berikanlah kebahagiaan ibu kami ya Allah yang sudah mengandung 9-10 hari, yang sudah mendidik kami, yang sudah menyusui, yang sudah membesarkan dengan penuh keringatnya. Ampuni ayah kami ya Allah, ampuni bapak kami ya Allah yang sudah banting tulang, peras keringat mencari nafkah untuk menghidupkan kami, sehingga kami bisa menjadi orang, sehingga kami sudah banyak menghormati kami, karena kami mungkin menjadi direktur, karena kami sudah menjadi manajer, karena kami mungkin sudah menjadi ketua. Tapi ternyata itu semua atas doa, atas jeripayah dari orang tua kami ya Allah. Kalaulah bukan dengan doa kami ya Allah, maka dengan cara apa kami bisa membalas budi kepada orang tua? Karena kalaulah kami bisa membalas budi orang tua ya Allah, berjuta-juta, berpuluh-puluh tahun kami tidak sanggup untuk bisa membalasnya. Karena budi orang tua tak bisa dibalas dengan serupa. Hanya kita bakti kepadamu ya Allah dan mendoakan kami tidak perlu harus diampuni dosa kami ya Allah. Yang penting bapak ibu kami sudah diampuni olehmu ya Allah, maka itu menyebabkan kami juga bisa diampuni ya Allah. Maafkan dan ampuni juga dosa-dosa keluarga kami ya Allah, kerabat-kerabat kami ya Allah, saudara, andai tolan, tetangga-tetangga kami. Ampuni mereka ya Allah yang di luar sana yang masih membenci kami, yang masih menzalimi kami, yang masih mencibir kami, yang masih menjelek-jelekkan kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, khususnya dan seluruhnya ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan kaum muslimat yang hidup ataupun yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami sudah melaksanakan ibadah Idul Adha. Sebentar lagi kami melaksanakan ibadah kurban.
kami minta kepadamu ya Allah, kurban yang sudah kami sisihkan dari harta halal kami, semuanya hanyalah mengejar ridho-Mu, mengejar rahmat-Mu ya Allah. Kurban yang kami persembahkan pada tahun ini tidak hanya mengharap pahala, tapi kami semua ya Allah, dengan kurban yang kami sudah keluarkan dari harta kami, mengharap ampunan-Mu ya Allah, membersihkan kotoran jiwa. Terimalah pengorbanan kami ya Allah, gantilah dengan ridho-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan ampunan-Mu dan surga-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, Engkaulah yang Maha Tahu. Ya Allah ya Alim, negeri kami ini dihuni oleh 90% umat Islam yang selalu mengagungkan nama-Mu ya Allah, yang selalu bertakbir Allahu Akbar walillahil hamd, yang sudah menjalankan ibadah kepadamu ya Allah, yang sudah menjaga agamamu ya Allah. Maka kami berharap dan memohon kepadamu ya Allah, jangan timpakan kepada kami ujian dan siksaan dari akibat kesalahan dan kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami dimanapun berada yang sedang menderita. Mungkin hari ini saudara kami masih terbaring sakit di rumah sakit, berjuang dalam kesembuhannya, maka berikan sembuhkan segera ya Allah. Orang-orang Islam yang di luar sana mungkin masih tertindas oleh kekejian orang-orang yang membenci agamamu ya Allah, maka berikan pertolonganmu segera ya Allah. Mungkin mereka yang masih tertimpa musibah, bencana, wabah, penyakit dan ujian, apapun yang menimpanya ya Allah, berilah mereka kesabaran dan penggantian harta dan jiwa yang telah hilang dengan yang lebih baik darimu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, hajat kami kepadamu begitu banyak, permintaan dan permohonan kami juga begitu banyak. Hanya Engkaulah yang mengetahui seluruh hajat dan kebutuhan kami ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah ya Karim, sepanjang hajat selama kami hidup, kebutuhan kami ini baik menurut-Mu dan memberi kemaslahatan kepada dunia dan akhirat kami ya Allah. Maka penuhilah hajat kami dan kebutuhan kami ini ya Allah, juga hajat dan kebutuhan keluarga kami, istri kami, suami kami ya Allah, orang tua kami, saudara kami, sahabat kami, dan orang-orang yang mungkin pernah bertemu dengan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tiada tempat berharap bagimu selain kepadamu ya Allah, tiada tempat bergantung, tiada tempat bersandar, hanya kepadamu ya Allah. Selain Engkaulah tempat kami kembali ya Allah. Penuhilah seluruh harapan kami ya Allah, dengan Engkau ijabah seluruh minta, seluruh permohonan dan permintaan serta harapan kami ya Allah. Sungguh Kau Zat yang Maha Kuasa, sungguh Kau Zat yang tidak pernah mengingkar janji ya Allah. Maka hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah, berikanlah petunjuk, hidayah dan pertolongan sehingga kami bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'sina, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'dina, waj'al hayata ziyadatan lana min kulli khairin, waj'al al-mauta rahatan min kulli syarrin. Allahumma rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin, waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.